Selamat siang semuanya dan salam sehat. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan video pembelajaran mata kuliah praktek aplikasi komputer 3. Pada bagian kedua ini kita akan membahas pemrograman yang terkait dengan pemrograman Visual Basic dengan menggunakan aplikasi Visual Studio tahun 2022. Pada topik pertama kita akan membahas seperti apa sih lingkungan dari atau IDE dari Visual Basic Studio. Ini materinya dalam bentuk modul. Jadi di dalam modul letaknya itu di bab 7 yaitu IDE Visual Basic. Apa itu IDE? IDE adalah kepanjangan dari atau singkatan dari Integrated Development Environment. Adalah merupakan perangkat lunak atau software yang digunakan oleh seorang programmer untuk membuat suatu program atau sebagai tempat pengembangan aplikasi. Jadi IDE ini merupakan Visual Basic ini merupakan aplikasi atau bahasa pemrograman atau editor bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi atau pemrograman komputer. Jadi dari Visual Basic ini akan menghasilkan aplikasi baru yang berbentuk pada umumnya yang berbentuk atau dapat berjalan di uh, komputer desktop. Atau biasanya Visual Basic ini biasanya diidenti dengan pemrograman desktop. Jadi secara umum definisi dari Visual Basic adalah merupakan bahasa pemrograman yang kompeten terdiri atas perintah atau instruksi-instruksi yang dapat dipahami oleh komputer untuk melaksanakan tugas tertentu. Fungsi Visual Basic adalah pengembangan pemrograman berbasis Windows dari yang sederhana hingga pemrograman yang lebih kompleks. Jadi Visual Basic ini merupakan produk dari Microsoft, ya sama seperti Microsoft Office itu juga merupakan produk dari Microsoft. Jadi untuk dari Visual Basic ini bisa kita membuat program yang dari sederhana hingga yang lebih kompleks, dan Visual Basic ini dari banyak jenis bahasa pemrograman merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh perusahaan karena banyak kemudahan yang diperoleh. Contohnya kodenya atau kode perintah programnya tidak sesulit bahasa pemrograman yang lain. Microsoft Visual Basic pada umumnya disingkat dengan VB adalah suatu pemrograman yang menyediakan Integrated Deployment Information atau IDE Visual Basic untuk mengembangkan perangkat lunak yang berbasis informasi Windows dan dengan menggunakan model pemrograman. Visual Basic ini adalah turunan dari bahasa pemrograman basic dan menyediakan pengembangan program lunak komputer berbasis grafis dengan cepat. Beberapa script seperti Visual Basic for Visual Basic Application atau VBA dan Visual Basic Scripting Edition atau VB Script memiliki kesamaan dengan Visual Basic tapi cara kerjanya berbeda. Seterusnya pada pemrograman dapat mencapai aplikasi dengan memanfaatkan komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic. Pemrograman yang dibuat dengan menggunakan Visual Basic dapat mengakses Windows API tanpa perlu deklarasi fungsi eksternal tambahan. Dalam pengembangan perangkat lunak untuk bisnis, Visual Basic memiliki pasar besar yang signifikan. Semua survei yang dilakukan tahun 2005 menunjukkan bahwa 62% pengembangan perangkat lunak dilaporkan menggunakan berbagai visual diikuti oleh C++, JavaScript, Secret, dan Java. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa bahasa pemrograman Visual Basic ini merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Beberapa versi Visual Basic ya yang kita gunakan ini, kita gunakan Visual Studio 2022 yang terbaru, dan sebelumnya ada versi Visual Basic versi 16 atau Visual Studio tahun 2019. Jadi versinya banyak, ada juga VB 6 istilahnya, ada juga VB 2005 dan seterusnya. Jadi versi Basic sangat banyak ya, tinggal belajar di berbagai sumber bahwa Visual Basic ini pengembangannya sangat signifikan dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang lain. Jadi itu pengetahuan dasar tentang Visual Basic, bahwa Visual Basic ini merupakan pemrograman berbasis desktop ya.
yang dimana biasanya aplikasi yang terbuat dari Visual Basic bisa berjalan pada sistem operasi Windows. Seterusnya kita coba praktikum membuat project Visual Basic. Jadi sebelum memulai pembuatan project Visual Basic, penting untuk menguasai membuat konsep jenis program yang diwujudkan, baik itu game, desktop, aplikasi multimedia, alat keuangan, atau aplikasi manajemen database. Memiliki visi yang sangat jelas dan penting. Setelah menentukan sifat aplikasinya, langkah awal melibatkan perancangan user interface atau visi. Direkomendasikan memulai dengan skema di atas kertas untuk memvisualisasikan dan penyempurnaan desain sebelum mempelajari IDE VB 2022. Proses perencanaan yang matang akan memastikan perjalanan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Jadi eh, sebelum kita membuat pemrograman visual basic 2022, eh, perlu kita membuat konsep dulu. Kita membuat apa sebenarnya? Membuat game kah, membuat aplikasi kah, membuat sisi informasi kah, atau membuat aplikasi manajemen. Jadi kita harus eh, mempunyai visi yang jelas ya, mau buat apa kita di bahasa ini. Setelah itu baru kita tentukan aplikasinya seperti apa, perencanaan interface-nya juga seperti apa. Jadi lebih bagus sebelum dikerjakan ya kita gambar dulu atau kita desain terlebih dahulu. Beberapa langkah membuat program Project Visual Basic 2022 adalah yaitu pastikan aplikasi Visual Studio 2022 sudah terinstall dengan sempurna. Jadi membuat proyeknya kita pastikan bahwa Visual Basic itu sudah terinstall dengan baik. Yang kedua, kita klik start untuk memulainya. Yang kedua, kita lanjutkan memilih Visual Basic 2022 dan klik icon Visual Studio tahun 2022 dengan cara menekan tombol klik dua kali icon Visual Basic 2022 yang ada di desktop komputer. Gambar tampilan awal Visual Basic Studio 2022. Selanjutnya klik create a new project pada dialog create a new project, pilih bahasa pemrograman yang akan digunakan. Pada Compose pilihlah beberapa Visual Basic dan jenis jenis visual, pilih Windows Form, kemudian next. Jadi itu langkah-langkah membuat project pada Visual Basic ya. Kita create a new project, baru selanjutnya kita pilih di Compose kita memilih Visual Basic dan jenis list jenis visual pada Windows Form, kemudian klik next. Oke, lagi loading ya. Kita lanjut. Oke, oke, coba kita perbesar. Oke, seperti ini. Nah, jadi di jendela create a new project kita di combo box ini ada Visual Basic kita pilih. Setelah itu kita pilih Windows Form app. Enggak seperti di gambar 6.2 itu create a new project. Selanjutnya pada dialog configuration your project, tulis nama project yang akan dikerjakan dan tentukan lokasi project. Jadi di sini ada jendela konfigurasi new project atau project yang baru. Kita buat nama projectnya apa, selanjutnya kita pilih lokasi penyimpanannya di mana. Seperti di gambar 6.2. Kemudian klik next dan pada dialog additional information, klik. Jadi di selanjutnya ada nanti ada dialog additional informasi, klik baru kita tulis script. Selanjutnya muncul tampilan formnya seperti ini. Jadi tampilan form Service Studio tampil awalnya seperti ini. Ada form, ada toolbox, ada list error, ada explorer, ada properties. Jadi seperti ini tampilan utama dari
Visual Basic Studio tahun 2022. Selanjutnya beberapa yang harus diperhatikan pada Visual Basic 2000 sebagai berikut adalah perang project. Jadi untuk menjalankan perang project uh, ada icon untuk play project. Jadi klik untuk menjalankan programnya. Jadi untuk menjalankan programnya kita klik play dari yang klip berwarna merah di bagian atas layar Project Visual Basic. Pada Visual Basic 2022 ada banyak menu yang berkaitan dengan pembuat aplikasi dan berbagai fungsi untuk mendukung pembuatan berbagai aplikasi atau program dasar satunya fungsi run untuk menjalankan atau untuk menjebak project yang sedang dikerjakan. Jadi untuk debug project ini klik ini. Selanjutnya toolbox yaitu pada Visual Basic 2022 tersedia berbagai control komponen serta tools atau fungsi lain yang digunakan untuk project yang dapat diperoleh dari toolbox yang terletak di sebelah kiri layar project. Jadi untuk berbagai kontrol yang kita gunakan komponen yang kita ambil di toolbox misalnya labelnya, text boxnya, buttonnya, list boxnya, feature-nya, date and time dan lain sebagainya ada semua di toolbox. Gambar 6 seperti di gambar 6.7 yaitu toolbox Visual Basic Visual Studio tahun 2022. Selanjutnya ada berbagai penjelasan komponen yang dilakukan yang yang biasa digunakan untuk atau yang biasa digunakan pada form Visual Basic biasanya button yaitu untuk eksekusi perintah atau kode program yang telah ditulis. Sedangkan labelnya adalah untuk menampilkan judul, teks, penjelasan di sebelah kotak teks dan keterangan pada form. Baru ada text box untuk menyediakan peninputan nilai. Baru dan nilai ada output nilai pada form. Baru ada combo box untuk memilih item dari daftar yang sudah ada atau dapat digunakan untuk masukkan nilai yang baru. Jadi ini komponen yang biasa atau kontrol yang biasa digunakan untuk pembuatan proyek di Visual Basic. Sebenarnya proyeknya apa tools bosnya yang lain masih banyak tapi yang sering digunakan ini ya. Yang ke bagian kecil yaitu Solution Explorer yaitu menampilkan proyek yang sedang dikerjakan. File dari folder dalam proyek sebagaimana muncul pada hard drive fisik dan semua rakitan objek COM atau file yang dirujuk oleh proyek. Jadi form yang sedang kita kerjakan itu akan muncul namanya file atau foldernya di Solution Explorer. Jadi dia terletak di bagian kanan layar komputer, bagian atas. Selanjutnya ada properties yang berkaitan dengan properties seperti name, text, warna, jenis tulisan, ukuran tulisan dan lain sebagainya. Baik itu form, begitu juga label, begitu juga text box, button dan lain sebagainya ada semua di properties. Selanjutnya ada error list, yaitu error list adalah berada di bagian form dengan tujuan untuk menampilkan daftar yang dibuat oleh komputer. List error berada di bawah form dengan tujuan untuk menampilkan daftar yang dibuat oleh compiler berisi perintah-perintah ilegal yang salah tulis pada program sumber. Jadi error list ini kalau misalnya ada yang error di kode program kita ketik akan muncul di sini. Makanya namanya error list. Begitu juga form. Kalau form adalah merupakan lembar kerja yang bentuknya seperti segi empat ya. Ada di atasnya form. Jadi bisa juga kita ubah warnanya, bisa juga kita ubah nama teks di sini dan lain sebagainya ya. Bisa melalui kode program, bisa juga melalui tools yang ada. Oke, selanjutnya coba kita mendesain formnya. Kita misalnya formnya teksnya form perhitungan ya. Sedangkan name-nya adalah form. Jadi seperti tampilannya ini, labelnya ada tiga, itu bilangan satu, bilangan dua, dan hasil. Sedangkan text box-nya ada tiga, satu, dua, tiga, dan button-nya ada tiga. Jadi untuk keterangan formnya bisa dilihat di tabel 6.1, di mana seperti form satu, name-nya form satu, dan teksnya itu adalah, teksnya di sini adalah perhitungan ini teks. Begitu juga misalnya teks box satu, namanya ini adalah txt bil satu. Begitu juga teks teks box bilangan dua, namanya adalah TXT Build 2, TXT Build Box 3 adalah TXT Hasten. Begitu juga button, kita buat namanya BTS proses,
teksnya proses, button dua kita buat namanya BT hapus, perhitungannya hapus dan BT keluar nama apanya keluar, nama teksnya keluar. Begitu juga label, ada label satu sampai 3 kita buat juga label satu, label 2, label 3 dan namanya adalah bilangan satu, bilangan 2 dan AC itu di bagian label. Oke, seterusnya setelah didesain, maka kita ketik kode programnya, yaitu dengan cara double klik tombol proses, maka kita ketik kode program, yaitu teks teks hasil titik teks, file teks file satu titik teks, tambah file teks bil dua titik teks. Jadi bil satu kan bil dua hasilnya di sini, artinya nilai dari teks yang hasil ini diperoleh dari bilangan satu tambah bilangan dua, itulah istilahnya. Dan Anda di sini, Anda perhatikan di sini ada tertulis private sub BTN proses klik. Jadi pada saat diklik button proses maka akan terjadilah ini di mana TC bilang satu ditambah dengan TC bilangan dua. Maka muncul hasil nanti di hasil. Jadi hasil di sini hasil misalnya 5 tambah 2 maka hasilnya 3. Oke, kenapa menggunakan file ya? Di sini ada menggunakan file karena file itu merupakan value, artinya nilai pada text box itu sebenarnya dalam bentuk string atau tidak bernilai. Tapi kalau ditambahkan file new atau file saja, maka nilai yang belum bentuk teks akan bisa berubah menjadi nilai dalam bentuk angka atau numerik. Hanya saja itu tidak hanya saja itu hanya berlaku kalau misalnya inputannya itu adalah eh, inputannya harus berbentuk angka. Jadi kalau misalnya ada input yang lain ya tidak bisa juga diterima. Hanya saja kalau tidak pakai file maka 5 misalnya kita input di teks bill satu itu akan dianggap sebagai 5 itu tidak bernilai sehingga kalau Anda buat 5 tambah 5 maka hasilnya 55 bukan 10. Makanya harus menggunakan file. Seperti jelas di sini juga penggunaan file atau value untuk merubah nilai di text box yang berbentuk string menjadi bernilai atau angka. Jika tidak menggunakan file, maka akan menjadi penggabungan di string. Seperti 5 titik menjadi 54. Jadi contohnya seperti ini, ada bilangan satu, ada bilangan dua, hasilnya 9, karena 5 tambah 4, 9. Jadi terjadi event kliknya, jadi terjadi pada saat event klik. Jadi pada saat button ini diproses, muncullah btn hapus klik, maka muncul ini teks sambil satu titik teks dihapus karena ini kutip dua kali dan isinya bilangan kosong, maka dianggap juga kosong. Begitu juga teks bilangan satu, bilangan dua titik teks sama dengan kutip dua kali dan teksnya hasil titik teks kutip dua kali. Penggunaan kutip dua kali dan nilai kosong tanpa untuk mengosongkan nilai akhir dari isian dari teks box. Selanjutnya, klik button keluar. Ini klik button keluar dan ketik perintah micros. Jadi perintah micros itu adalah perintah untuk keluar dari batch pemrograman atau untuk keluar dari aplikasi form yang telah dikerjakan sebelumnya. Ya, begitu penjelasannya dalam bentuk teori. Coba kita langsung praktekkan. Jadi pertama kita buka dulu Visual Basic 2022 atau Visual Studio tahun 2022. Oke, saya coba share screen. Belum muncul ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, Visual Basic-nya belum muncul lagi. Masih loading. Kita tunggu. Karena Visual Basic ini lumayan, aplikasinya lumayan berat ya. Jadi kita agak lama sedikit menunggunya ya.
Oke, seperti ini tampilan pertama dari Visual Studio tahun 2022. Setelah kita klik, baru ada beberapa pilihan di sini. Ada proyek-proyek yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Kalau mau dibuka ya tinggal klik saja, misalnya perulangan, dua segitiga, form Windows app, dan proyek pertama. Jadi di sini kita membuat proyek pertama. Untuk membuat proyek pertama, maka kita klik eh, create a new project. Ya. Selanjutnya di sini kita memilih Visual Basic. Jadi di Visual Basic ini ada banyak pilihan juga. Kita pilih di sini Windows Form app ya, dan kita pilih Visual Basic. Saya itu next. Selanjutnya kita membuat nama projectnya, terserah bebas ya. Misalnya kita buat project pertama. Ya. Kita selanjutnya ada location, kita browse lokasinya di mana. Bisa kita buat di C, di D, di F, atau di G, dan seterusnya. Di kasus ini saya buat di F ya. Setelah selesai, maka kita next lagi. Baru di sini kita memilih framework-nya ya, sudah ada di sini ya. Jadi pilih aja Net 80 long term support. Selanjutnya di create, tunggu beberapa saat. Nah, sama juga lama karena memang Visual Basic ini aplikasinya jauh lebih berat daripada aplikasi komputer yang lainnya. Ini masih kita dalam proses create project. Oke, sudah keluar, kita tadi sempat keluar karena masuk ke tampilan baru dia. Oke, coba kita masukkan lagi share screen. Oke, masih dalam proses loading. Sama juga kita harus sabar menunggu karena eh, kecepatannya untuk membuka aplikasinya ya tergantung kecepatan komputer kita juga. Jadi kalau spek komputer kita rendah ya pasti pastikan juga lama. Jadi ini tampilan atau layar atau lembaran kerja pada Microsoft Office, sorry, pada Visual Basic tahun 2022. Jadi ini formnya, form ini tempat kita mendesain, tempat kita atau lembaran kerja kita. Ini toolbox tempat kontrol kita ambil. Sebelah sini ada Explorer, ya ini ada form satu, ini form yang kita gunakan. Nama proyeknya di sini project pertama, di dalamnya ada form satu. Selanjutnya ada properties ya. Ada properties itu semua yang terkait dengan komponen yang kita gunakan. Misalnya form ini kita ubah warnanya, bisa kita ubah namanya juga. Mulai dari name bisa dirubah, misalnya name-nya form satu bisa juga dirubah. Misalnya kita ubah warna colornya, misalnya warnanya menjadi eh, seperti ini, menjadi warna kuning bisa juga ya, dan lain sebagainya. Oke, kalau seperti ini kita sudah selesai buat proyek, hanya saja kita belum mengambil atau memasukkan beberapa toolbox ke form. Jadi untuk saat ini coba kita memasukkan beberapa komponen dari toolbox ya. Jadi pertama dulu kita rubah dulu, kita buat dulu form ini menjadi form perhitungan. Jadi kita buat namanya form perhitungan. Jadi kita buat, jadi untuk form satu ini supaya ganti namanya, kita klik form satunya, baru kita ke propertiesnya, kita cari teks. Jadi sini form satu kita ganti jadi perhitungan, jadi sehingga berubah perhitungan. Selanjutnya kita ambil label ya, label kita ambil label dua ya, dua saja contohnya, label, label. Jadi label ini kita rapikan. Selanjutnya kita ambil di label ini kita yang bisa kita rubah adalah di teksnya. Jadi label teks kita buat di sini misalnya bilangan satu, baru ini bilangan
dua, lalu seterusnya ini hasil. Nah, jadi hasil. Oke, selanjutnya kita ambil text box. Jadi text boxnya kita karena labelnya tiga, ya kita ambil juga tiga sebagai inputan atau output. Nah, seperti ini dia. Oke, jadi di text box yang dirubah adalah name-nya, teksnya kosong, jadi dibiarkan saja. Kita biarkan saja, jadi di text box yang kita ganti name-nya, kita buat namanya txt bill satu ya. Kenapa saya awali txt? Karena memang dia ada bentuk teks untuk membedakan name-nya dengan nama kontrol yang lain ya. Untuk membedakan namanya dengan komponen kontrol yang lain ya. Sama di sini txt bill 2. Baru ini hasil. Selanjutnya kita tambahkan button. Jadi buttonnya itu juga tiga kita masukkan. Satu, dua, dua, tiga. Oke. Jadi kalau di button yang kita ganti teksnya sama name-nya. Jadi teksnya sama name-nya kita rubah. Misalnya ini kita buat simpan, maka kita buat btn simpan. Jadi saya buat btn simpannya, baru teksnya saya cari, saya buat misalnya teksnya simpan ya. Ini hapus ya, sebuah hapus di propertiesnya. Tiga ini di propertiesnya saya buat dengan keluar, saya buat keluar. Oke, selanjutnya ini keluar ini belum kita kasih name buttonnya, kita buat misalnya btn keluar. Oke, selanjutnya coba kita melakukan inputan di bilangan satu, bilangan kedua, dan hasilnya nanti muncul di hasil ketika simpang diklik. Jadi ketika simpang diklik terjadi event di mana bilangan satu tambah bilangan dua muncul di hasil. Jadi caranya seperti ini. Kalau lah misalnya yang kita double klik simpan, maka kita double klik juga ini. Nah, kita double klik, maka akan muncul ke form coding. Kalau tadi kan form design, ini form codingnya atau form perintahnya. Jadi kita buat di sini misalnya hasil satu titik teks. Jadi dalam pemrograman visual selalu ada teks input di situ nanti adalah bentuknya dalam bentuk teks. All. All di sini kita buat build teksnya, build satu teks di teks. Selanjutnya kali all teksnya build dua titik teks. Oke, kenapa agak error? Error di sini karena hasil saja. Seharusnya name-nya adalah TXTH hasil. Jadi TXTH sama dengan bilangan satu plus bilangan dua. Kalau misalnya dibaca variabel, dibaca dalam bentuk nama teks, itu teks hasil titik teks sama dengan file teks bilangan satu teks kali file teks bilangan dua titik teks. Oke, selanjutnya untuk hapus. Jadi terjadi hapus ketika kita klik tombol hapus, maka event yang kita buat di sini adalah double klik juga. Jadi pada saat di double klik ini, maka yang dihapus apa yang dihapus adalah nilai dari text box seperti txt bil satu status buat kutip dua kali. Kutip dua kali ini adalah artinya kosong atau hampa. Txt bilangan dua, teks bilangan dua kali dan txt hasil, txt hasil, jadi teks.
sama dengan kutip dua kali, artinya kosong, hampa. Selanjutnya keluar, untuk keluar kita pakai perintah yang sederhana dalam mi close. Jadi dalam Visual Basic untuk menutup kode untuk keluar dari aplikasi pemrogramannya bisa menggunakan N, bisa juga menggunakan mi close. Selanjutnya coba kita jalankan kode pemrogramannya dengan cara melakukan play di sini. Kita tunggu beberapa saat karena memang seperti saya jelaskan sebelumnya, kode programnya lumayan berat atau aplikasi pemrogramannya cukup berat. Oke, hasilnya masih OTW. Oke, ini hasilnya. Ini hasilnya, ini desainnya ya berbeda. Jadi misalnya kita buat 5 tambah 4, kita simpan, maka hasilnya 20 ya. Eh, baru kalau kita hapus, hapus seperti ini, kalau mau keluar, keluar. Oke, seperti itu. Jadi bisa juga nggak simpel namanya, seharusnya lebih cocok pakai namanya adalah lebih cocok pakai proses ya. Jadi karena dia mau proses. Jangan simpan jadi proses. Oke, coba-coba jalankan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Muncul hasilnya misalnya, belum, ini masih desain ya. Oke, misalnya 5 tambah 6 proses. Nah, ini 5 kali ya, kali ini ya. Nah, ini kali. Nah, tadi maunya jangan kali lah. Coba kita coba eh, ini kali rupanya. Seharusnya tambah ya, tambah. Jadi kita jalankan lagi. Oke, 5 tambah 6 proses. 5 tambah 6, 11. Kita hapus, selanjutnya kita keluar. Oke, begitulah awal dari pengenalan pemrograman Visual Basic dengan menggunakan Visual Studio tahun 2022. Mulai dari tadi kita pengenalan apa itu Visual Basic, pembuatan proyek baru dan pembuatan program sederhana. Sekian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih dan selamat siang.